Halo sobat semua. Kita akan membahas kisah menarik tentang bagaimana Cina berhasil membangun teknologi kereta cepat mereka. Kisah ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Kebijakan pemerintah Cina untuk memperkuat daya saing global perusahaan kereta api cepat domestik secara eksplisit dinyatakan dalam dokumen resmi negara yang merinci penggunaan perjanjian transfer teknologi sebagai kunci untuk merealisasi sasaran pengembangan teknologi. China High Speed Train United Action Plan Cooperation Agreement ditandatangani pada 26 Februari 2008 tentang pengembangan teknologi untuk wujudkan jaringan yang mampu mendukung kecepatan kereta api 350 km per jam atau lebih, mewujudkan hak kekayaan intelektual yang independen dan meningkatkan daya saing global. Kementerian Sains mereka mengucurkan dana hampir 10 miliar RMB atau sekitar 1,6 miliar dolar Amerika. Dana sebesar ini digunakan untuk membangun ekosistem riset yang luar biasa. Coba tebak berapa banyak lembaga yang dilibatkan? Ada 25 universitas, 11 lembaga penelitian, dan 51 laboratorium nasional plus pusat penelitian rekayasa yang bekerja sama. Ini bukan main-main. Bayangkan, dulu di tahun 2003, Cina sadar kalau perusahaan-perusahaan lokalnya belum mampu membangun kereta super cepat. Menurut Zhang Shuguang dari Kementerian Perkeretaapian Cina, mereka bahkan memperkirakan butuh lebih dari 10 tahun untuk bisa menyamai teknologi negara maju. Yang lebih keren lagi, Kementerian Perkeretaapian Cina juga bikin program yang mereka sebut Locomotive Introduction, Digestion, Absorption and Renovation. Intinya, mereka nggak cuma beli teknologi dari luar, tapi juga belajar, pahami, serap, dan kembangkan jadi inovasi baru. Pada 17 Juni 2004, MOR mengumumkan lelang pertama untuk pengadaan teknologi kereta api 200 km per jam. Kriteria yang ditetapkan MOR meliputi pitching yang bersaing dan bahwa perusahaan yang memenangkan lelang harus secara komprehensif melakukan transfer teknologi ke perusahaan Cina dan produk jadi harus menggunakan trademark Cina. Mitra asing harus menyediakan pelayanan teknis dan pelatihan hingga perusahaan Cina harus mampu berfungsi tanpa kemitraan asing. National Technology and Equipment Network, Maret 18, 2010. Perusahaan Cina bebas menentukan mitra asing, tetapi mitra asing harus mengikuti pelelangan awal dan menandatangani perjanjian transfer teknologi dengan perusahaan domestik, Xinhua September 4, 2004. Pemerintah juga menetapkan bahwa perusahaan asing harus mentransfer tidak hanya existing teknologi ke Cina, tetapi juga pengembangan selanjutnya, Xinhua, Maret 4, 2010. Alstom, Perancis, Siemens, Jerman, Bombardier, Kanada, dan konsorsium perusahaan Jepang yang dipimpin Kawasaki Heavy Industries mengikuti lelang dari Cina tersebut. Semua harus mengadopsi standar Cina untuk produk kereta api cepat mereka dan merakit semua unitnya dengan cara joint ventures dengan perusahaan lokal, atau bekerjasama dengan perusahaan manufaktur Cina atas dasar arahan MOR, People's Daily, September 5, 2008.